Shalom Papa Mama dan adik-adik di rumah. Berikut adalah panduan dan tata tertib selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mari kita bantu anak kita agar dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja, persiapkan TV atau laptop atau handphone untuk memutar ibadah sekolah minggu online. Sebelum memulai, ajak anak berdoa terlebih dahulu. Ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan mengikuti semua yang dilakukan oleh kakak pembina ibadah. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus tuh baik. udah siap memuji nama Tuhan? Kita nyanyi sama-sama yuk, kita berdiri. Tiada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Stop, kasih tahu dong kebaikan Tuhan Yesus di adik-adik. Saya David, Selalahi. Tuhan menjaga David dan melindungi David setiap hari. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Stop, kita dengerin ya kebaikan Tuhan Yesus bagi adik-adik. Tuhan Yesus memberi kesehatan buat Bigel. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal ya. Tiada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
firman yang kita baca. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Terima kasih kita ucapkan sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah berkati kita, sudah jagain kita di malam hari, tidurnya udah nyenyak, dan hari ini kita bangun pagi, kita mau semangat kebaktian sekolah minggu online. Meskipun online, kita mau sikapnya yang baik ya, yang hormat, duduknya yang rapi, pakaiannya yang baik, baca Alkitabnya berarti harus ada Alkitabnya ya. Nah, bawa dulu Alkitabnya, bawa dulu buku tulisnya, Kakak Sandi juga bawa buku tulis nih. Jadi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum itu kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah menjagai kami di malam hari. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkannya dengan baik dan tenang, agar kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi bijak setiap harinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau baca Alkitab. Kita buka Amsal 1 ayat 5. Isinya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian mendapat bahan pertimbangan. Kita ulangi lagi sekali lagi. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita mau belajar menjadi bijak setiap harinya agar kita terhindar dari hal yang buruk. Nah, tapi bijak itu apa sih adik-adik? Siapa yang tahu apa itu bijak? Kakak kasih tahu nih, ini kakak sudah mencari dari berbagai sumber. Bijak artinya memiliki sikap hati yang tepat dalam menanggapi segala atau setiap peristiwa atau kejadian di dalam hidup mereka. Bijaksana artinya dapat melihat dari sudut pandang Tuhan di dalam hidup mereka agar mereka dapat
melakukan yang merupakan kehendak Tuhan, supaya hidup mereka terhindar dari hal-hal yang buruk. Rumit nggak? Rumit ya? Oke, sederhananya gini. Jadi bijak itu dapat mengetahui mana yang benar, yang kehendak Tuhan, dan mana yang tidak benar, yang bukan kehendak Tuhan. Kalau yang benar, yang baik, yang kehendak Tuhan, kita lakukan. Kalau yang tidak, ya jangan dilakukan, karena untuk kebaikan kita. Oke? Nah, kita lanjut. Kita mau belajar tentang orang bijak, kebijaksanaan dari kitab Amsal. Amsal itu ditulis oleh sebagian besar oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu ada yang tahu nggak anaknya raja siapa? Ya, Raja Daud. Raja Salomo itu adalah anaknya Raja Daud dan merupakan raja ketiga dari bangsa Israel. Yang pertama itu Raja Saul, yang kedua Raja Daud, yang ketiga Raja Salomo. Raja Salomo ini terkenal sebagai raja orang Israel yang sangat berhikmat. Kenapa berhikmat? Karena gini adik-adik, pada saat pertama kali dia diangkat raja oleh Tuhan, dia meminta sesuatu kepada Tuhan, ialah hikmat. Dia meminta hikmat, dia tidak minta kekayaan, usia yang panjang atau yang lainnya. Dia mintanya hikmat sama Tuhan karena dia tahu hikmat dia butuhkan untuk memimpin bangsa Israel. Raja yang sangat bijaksana kan? Raja Salomo tahu adik-adik bahwa kecerdasan saja tidak cukup dalam memimpin umat Israel, tapi dia butuh hikmat daripada Tuhan, maka dia minta hikmat dari Tuhan. Sama seperti kita, di hidup kita butuh kecerdasan ya. Kamu butuh kecerdasan untuk sekolah, kakak nanti butuh kecerdasan untuk bekerja, semua butuh kecerdasan, tapi kecerdasan saja tidak cukup. Maka kita mau setiap harinya minta dengan kerendahan hati hikmat dari Tuhan, agar kita tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang harus dilakukan, dan mana yang harus dihindari. Oke, balik lagi. Tadi nasnya dari mana? Amsal 1 ayat 5. Oke. Amsal 1 ayat 5 bunyinya tadi, baiklah orang bijak mendengar, menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian mendapat bahan pertimbangan. Ada orang yang pintar, dia itu ranking 1, berprestasi di sekolahnya. Lalu dia jago apa? Jago taekwondo, berenang, dia larinya cepet banget. Dia itu berprestasi di di melukis. Tapi dia tidak mau mendengar. Itu bijak nggak? Nggak bijak. Soalnya tadi apa coba? Bijak itu mendengar. Dia mendengar nasihat. Dia mendengar nasihat dari orang tuanya, guru sekolah minggunya, guru-gurunya. Karena orang tua kita jauh lebih berpengalaman dibanding adik-adik yang masih kecil. Jadi orang yang bijak itu adik-adik orang yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Misalnya nih, adik-adik disuruh tidur jam 9. Disuruh tidur jam 9, tapi adik-adik gak mau. Pengennya masih nonton, pengennya masih main handphone. Nah, padahal mama papa tahu adik-adik kalau adik-adik begadang, besoknya bisa sekolah yang bener nggak? Atau besoknya bisa ngerjain ulangan yang bener nggak? Kan enggak. Ya, jadi mendengarkan nasihat itu penting. Atau misalnya mamanya ngasih sayuran sama adik-adik, tapi adik-adiknya nggak mau makan. Tuh, mulutnya ditutup, nggak mau makan, nggak enak. Mama papanya tahu kalau sayuran itu berguna, berfungsi untuk tubuh adik-adik supaya sehat adik-adik. Nah, mulai dari sekarang kita mau bijak nih, kita mau mendengarkan orang-orang yang lebih berpengalaman dibanding kita supaya kita tahu mana yang baik. Ada juga yang pintar di sekolahnya tapi tidak bisa menahan amarahnya. Jadi dia kalau marah adik-adik sampai acak-acak rumah misalnya, itu baik nggak? Itu kehendak Tuhan atau bukan? Bukan kan? Kalau kita marah adik-adik, yang baik adalah kita diam dulu, kita nafas, kita berdoa sama Tuhan supaya amarah kita reda dan bisa bicara
baik-baik tanpa marah, itu lebih menguntungkan kita. Itu orang bijak. Ada lagi nih, orang yang pintar tapi menggunakan kepintarannya tidak dengan semestinya. Misal dia itu suka melukis. Adik-adik kalau melukis di mana? Kan yang baik di kertas ya. Kakak sekolah minggu suka suka kasih kertas sama adik-adik ya di sekolah minggu ya. Nah itu yang baik. Tapi ada juga adik-adik dia coret-coret di tembok, padahal kata mama papanya jangan dicoret-coret, baru dicat. Nah adik-adik, kalau kita mau bijaksana, menjadi orang yang bijak, anak yang bijak, kita mau menggunakan talenta kita di tempat yang semestinya, jadi tidak merugikan orang lain. Oke, kita balik lagi ke Amsal 1 ayat 5. Tadi apa? Orang bijak itu kan tadi mendengar. Kemudian ya menambah ilmu. Kita mau terus belajar, adik-adik belajar supaya pintar. Kakak juga masih belajar. Kakak belajar supaya semakin pintar, semakin bijaksana. Kalau kita semakin pintar, kalau kita tahu banyak, kan kita bisa ngajarin adik kita ya. Kita bisa ngajarin teman kita. Itu kehendak Tuhan. Kita mau berbagi kebisaan kita mau berbagi apa yang kita punya ke teman-teman kita. Itu anak Tuhan yang baik. Yang terakhir, tadi apa coba? Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Pertimbangannya dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Kita mau baca Alkitab setiap hari agar kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, jadi kita tahu kan bahwa hikmat itu penting untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kakak. Nah, ayat hafalannya nih, kita mau baca Alkitab. Ayat hafalannya dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dihafal, upload videonya ke guru masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk menutup firman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengetahui Tuhan bahwa hikmat itu penting untuk kami menjalani kehidupan ini. Dan kami mau meminta hikmat dari Tuhan agar kami Tuhan Yesus dapat mengetahui mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan, agar hidup kami dapat terhindar dari hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik gimana? Teman dari Kak Santi seru kan? Seru dong. Nah sekarang kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan? Kan kita di rumah aja, Pak. Kita mau jalan-jalan. Jalan kemana? Jalan serta Yesus. Kita berdiri yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, kita mau tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah Tuhan, ibadah sekolah minggu walaupun lewat online Tuhan. Tadi kami percaya Kau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami akan berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.